Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebagai pembukaan itu ada sesuatu yang perlu disampaikan. Bahwa Beberapa hari kemarin nggak tayang dan ada beberapa episode di segmen lain juga yang nggak tayang dikarenakan komputer editingnya komputer editingnya lagi lemah. ya alhamdulillah sekarang udah siap lagi buat itu, dan ini untuk menyambut nanti malam insya Allah sudah hari raya dan ini sahur terakhir. Insya Allah. Alhamdulillah. Sahur terakhir untuk tahun ini. Iya, sahur terakhir untuk tahun ini. Yang wajib. Jadi gini Gus, kita kan sudah melewati madrasah Ramadan. Kira-kira yang perlu kita persiapkan untuk hari raya itu apa? Yang perlu kita siapkan untuk hari raya setelah melewati madrasah Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim, adalah keistiqomahan kita atau kesemangatan kita dalam mendekatkan diri kepada Gusti Allah selama Ramadan itu harus diteruskan dan jangan sampai terlepas. Ketika kita Ramadan, alhamdulillah kita beribadah dengan semangat apa adanya, tidak ada niat untuk dipuji orang atau yang lainnya, soalnya semuanya insya Allah dilakukan dengan imanan wahtisaban, secara iman dan ikhlas. Maka itu juga harus kita persiapkan ketika di Idul Fitri. Soalnya di Idul Fitri kita tahu sendiri ada adat pakai baju baru segala macam, habis itu sholat bersama-sama. Jangan sampai itu diselingi dengan niat pamer atau yang lainnya. Enggak, kita sudah berlatih selama sebulan, maka besok Idul Fitri sebenarnya bukan hari kemerdekaan atau hari kemenangan, tapi hari dimulainya perjuangan. Justru hari dimulainya perjuangan. Soalnya kan kita tahu selama Ramadan setan dibelenggu, ya kan? Iblis dibelenggu. Akhirnya kita lebih mudah untuk beribadah. Dan kita sudah dibiasakan dalam 1 bulan untuk mau mudah beribadah. Nah, setelah lepas Ramadan, free sudah siapa? Iblisnya sudah free sudah kembali ke desktopnya lagi. Desktopnya sudah balik lagi sudah. Nah, kita yang sudah terbiasa untuk ibadah seharusnya jangan sampai kalah dengan itu. Makanya hari raya boleh kita katakan kemenangan karena alhamdulillah kita bisa menahan hawa nafsu 30 hari, tapi itu juga awal perjuangan karena kita dalam setahun ke depan sampai Ramadan lagi kita akan kalau katanya orang-orang yang di Tuhan berjibaku. Berjibaku dengan hawa nafsu dengan lebih parah lagi, seperti itu. Terus gini Gus, kita kan ada pemerintahan, ada masyarakat, gitu. Sebagian dari masyarakat kita kepengen mudik, teman-teman pengen mudik, tapi ada anjuran dari pemerintah nggak boleh mudik. Seperti itu, ketika ada orang yang tetap nekat untuk mudik, apa itu termasuk sebuah dosa karena tidak ikut dengan pemerintah? Jadi mudik ini hanya adat, hukumnya pun boleh, bukan sunnah, bukan wajib. Sedangkan tunduk ke pemerintah, apalagi ketika pemerintah melihat bahwa ini adalah zaman-zaman pandemi yang cukup berbahaya, apalagi sekarang pandemi juga belum berakhir lah, seperti itu. Ya ketika pemerintah ingin melindungi negara, seharusnya kita mau tunduk dengan itu. Seharusnya kita tunduk. Tapi ketika ada sebagian orang yang melawan itu dan keluar dari ketundukannya kepada pemerintah, kita katakan semua orang punya salah. Pemerintah di sini berhak untuk melarang ataupun mengambil aksi untuk melawan mereka atau menghentikan kejahatan mereka yang melawan keputusan pemerintah, tapi juga tidak boleh melebihi batas-batas yang sudah dituliskan oleh norma agama. Itu saja sudah. Seperti itu aja. Terus tentang takbir juga, takbir keliling kayak gitu. Kan kita ada sebagian yang di zona hijau karena tahun kemarin nggak ada apa-apa. Terus anak-anak itu kepingin untuk menyiarkan gitu. Kepingin lagi lah. Gampangnya sudah 1 tahun ini agak renggang hubungan antara masyarakat, soalnya jarang ada pertemuan-pertemuan seperti itulah. Ada inisiatif dari sebagian pengen
takbir keliling di zona hijau katakan. Di zona hijau. Dan ada sebagian yang sudah izin dan diizini gitu. Terus seperti itu gimana? Dari kita tunduknya dari bawah dulu atau langsung Ya, jadi pemerintah secara umum kan sudah memberi aturan secara umum ya. Habis itu nanti di daerah punya gejolaknya masing-masing yang mungkin tidak disadari oleh pemerintah yang pusat. Seperti itu. Makanya dari pemerintah pusat sendiri biasanya hanya mengatakan bahwa kalau zona merah apa, zona kuning gimana, zona hijau bagaimana aturannya. Kalau memang di zona merah dan dikatakan sama pemerintah sama sekali tidak boleh ada takbir keliling, ya sudah tahan dulu. Toh ya takbir keliling juga hukumnya hanya boleh, bukan wajib, bukan sunnah, bukan apa. Yang sunnah takbiran meskipun di rumah sendiri. Jadi semisal saya di rumah dan Allahu Akbar dan takbiran itu sunnah, tapi untuk jalan-jalan itu adat yang baik, bukan hal yang wajib ataupun sunnah. Tapi kalau yang di zona hijau dan memang dikatakan aman, habis itu pemerintah situ melarang, seharusnya kita nggak boleh melakukan juga. Kecuali kalau memang mendapat izin khusus bahwa ini boleh, ya sudah, mau gimana lagi. Soalnya kita berjalan sesuai dengan syariat, dan syariat menentukan bahwa kita harus tunduk pemerintah selama pemerintah tidak melawan norma agama, sudah gitu saja. Jelasnya seperti itu. Iya, oke. Alhamdulillah. Terus tentang tradisi kupatan. Oh, alhamdulillah. Kemarin ada rame sedikit. Apa itu? Ada rame kupatan lagi? Ya kayak dulu diungkit-ungkit tentang bid'ah gitu. Mungkin bisa dijelaskan tentang tradisi kupat gitu. Kalau tradisi kupat yang apa maksudnya, yang 6 hari atau 7 hari setelah itu? Iya. Bahwa di Indonesia ada tradisi hari raya ketupat, yaitu hari raya 7 hari setelah Idul Fitri. Iya. Itu dilakukan atau dibiasakan oleh ulama Jawa, karena ulama Jawa mengenalkan masyarakat Jawa tentang puasa sunnah 6 hari Ramadan. Jadi 6 hari Syawal. Setelah hari raya pertama tanggal 1, tanggal 2 mereka langsung puasa sunnah 2, 3, 4, 5, 6. Mereka sudah puasa sunnah 6 hari, yang ketujuh mereka bikin kayak hari raya kupatan, ngumpul-ngumpul, makan bareng, dan itu baik-baik saja. Soalnya salah satu tanda seseorang yang Islam adalah ketika dia bisa berbahagia karena sudah melakukan amal baik. Dan termasuk tanda bahagia adalah dengan berbagi makan, berbagi seperti itu. Pakai hari raya kupat kan itu ngumpul, entah satu keluarga, entah satu desa, entah satu RT atau apa. Itu bagus sekali untuk menunjukkan bahwa saya bersyukur ya Allah sudah bisa puasa 6 hari. Ataupun kalau ada yang puasa nggak sampai 6 hari, 4 hari, 5 hari, atau 1 hari saja dan ikut puasa kupat, tidak apa-apa. Soalnya berbahagia dengan ibadah itu tanda iman. Jadi nggak usah dibid'ahkan. Yang membid'ahkan itu kurang jalan-jalan aja atau kurang ngopi. Kalau kata sebagian orang kan, kupat itu ngaku lepat gitu. Jadi disesuaikan momennya juga. Itu filosofi Jawa. Tidak apa-apa, sangat bagus sekali. Kita bisa nyari di internet banyak sekali masalah filosofi kupat. Kalau kupat ini artinya apa, kupat ini artinya apa, kenapa hijau, kenapa dalamnya putih, itu semuanya sangat baik sekali. Dan kita diperintahkan sama Kanjeng Nabi untuk tafaulan, untuk selalu ngambil arti baik dari segala sesuatu, dan itu sangat baik sekali. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Saya rasa cukup untuk menemani sahur yang terakhir di tahun ini, di bulan Ramadan ini, dengan bahasan santai, bahas-bahas tentang gini lah. Gitu. Nggak usah berat-berat. Iya. Jadi untuk episode di Ramadan ini, saya mau memberi bocoran. Insya Allah ada segmen baru nanti di pertengahan Syawal atau akhir Syawal. Kita tentang memuji Kanjeng Nabi dengan qasidah-qasidah yang insya Allah akan datang. Insya Allah. Dan juga insya Allah beliau ini mau saya apa istilahnya, tak sereng nek cara bahasa Jawa nih. Saya minta buat merealisasikan idenya, yaitu tentang perbedaan mazhab. Dan insya Allah untuk semangat tim media juga yang Syawal gak liburan, diisi untuk ngedit ngajinya beliau, insya Allah. Insya Allah. Semoga dimudahkan. Amin. Dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf.
Selamat berhari raya, minal aidin al faizin, kullu am wa antum bi khair. Dan semoga setiap waktu bisa merealisasikan madrasah Ramadan dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin. Amin. Di episode ini cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.